Namun, Putri Bramasta sama sekali tidak menyadari bahwa ada seseorang yang sedang mengawasinya. Melihat salju yang semakin lebat, dia menarik mantelnya lebih erat dan berjalan menuju halte bus terdekat. Dia telah berjanji pada putri kecil bahwa dia akan pulang saat makan siang, jadi dia harus melakukannya. Dia tidak ingin mengecewakan putri kecil. Mungkin karena salju, jumlah pejalan kaki di jalanan lebih sedikit, tetapi antrean bus semakin panjang. Mungkin akan memakan waktu setidaknya setengah jam sampai gilirannya tiba. Putri Bramasta sangat berharap dia mempunyai sayap dan bisa terbang pulang ke sisi putrinya saat itu juga. Namun, meskipun dia ingin naik taksi sekarang, dia masih harus mengantri panjang. Jika dia menunggu semua orang dijemput dalam antrean, itu akan menjadi tengah hari saat gilirannya tiba. Saat itu semakin dekat dengan waktu makan siang. Putri Bramasta masih menunggu di tempat yang sama. Dia tidak bisa mendapatkan taksi atau naik bus. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, putri kecil menelepon. Putri Bramasta meminta maaf begitu panggilan tersambung. Sayang, ibu masih sibuk. Ibu akan pulang sebentar lagi. Kamu makan siang dulu dengan Bibi Lili, oke? Putri kecil tidak langsung menjawab. Dia mungkin sangat kecewa. Namun, dia tidak ingin ibunya kesal. Jadi dia menjawab dengan manis. Baiklah, aku akan menjadi gadis yang baik dan makan dulu. Bu, kamu tidak perlu khawatir. Oke, selamat makan. Ibu akan segera kembali. Setelah menutup telepon, Putri Bramasta mendongak dan melihat antrian di depannya masih sangat panjang. Putri Bramasta menggelengkan kepalanya. Selama ini, Randy telah mengatur transportasi untuknya jika dia ingin pergi ke suatu tempat. Dia tidak terbiasa melakukan ini secara tiba-tiba. Sebelum dia bertemu Randy, hidupnya seperti ini. Jadi dia tahu bahwa dia akan terbiasa dengan hal ini dalam waktu singkat. Saat Putri Bramasta melihat-lihat, dia melihat toko souvenir di dekatnya. Dia langsung terpikir untuk membelikan hadiah untuk putri kecilnya. Ada berbagai macam barang di toko souvenir. Ada berbagai macam boneka dan aksesoris kecil. Putri Bramasta telah melihat sekeliling dengan baik, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun yang dia sukai. Bayi mereka memiliki selera yang bagus. Jika dia mendapatkan sesuatu untuknya, dia mungkin tidak menyukainya. Putri Bramasta sangat yakin dengan kekhasan putri kecil. Dia pasti mewarisi ini dari ayahnya. Dia tidak akan menginginkan hal yang tidak disukainya. Tiba-tiba ini mengingatkannya pada Randy. Dia tersenyum pahit dan bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan saat itu. Ada perbedaan waktu 12 jam antara New York dan kota Jakarta. Saat ini di New York sedang tengah hari, jadi mungkin sekarang sudah tengah malam di kota Jakarta. Jadi apalagi yang bisa dilakukan Randy? Dia pasti tidur di rumah. Saat memikirkan Randy, Putri Bramasta kehilangan minat untuk berbelanja. Namun, dia dihentikan oleh salah satu asisten toko ketika dia hendak pergi. Asisten toko adalah seorang wanita berkulit putih yang tampak manis. Dia menyapanya dengan aksen Amerika, "Nona, Anda adalah bintang keberuntungan ketiga yang dipilih oleh toko hari ini. Apakah Anda telah membeli sesuatu atau belum? Sejak Anda masuk ke toko kami, Anda adalah tamu kami yang paling terhormat. Hari ini sangat dingin, kami akan memberimu hadiah yang bisa menghangatkanmu. Selain itu, toko juga akan mengatur mobil khusus untuk mengantarmu pulang." Putri Bramasta tidak bisa mendapatkan taksi atau naik bus. Jadi dia memutuskan untuk berbelanja. Dan kemudian dia entah bagaimana terpilih sebagai bintang keberuntungan tanpa harus membeli apapun. Putri Bramasta ingin mempercayai keberuntungannya, tetapi tiba-tiba mendapatkan hadiah dan mobil khusus untuk mengantarnya pulang sungguh sulit dipercaya. Putri Bramasta adalah orang asing di kota New York.
Dia lebih suka tidak mempercayai semua keberuntungan yang datang padanya secara tiba-tiba. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku tidak membutuhkannya. Putri Bramasta mengucapkan terima kasih dengan sopan dan berbalik, bersiap untuk pergi. Namun, begitu dia melangkah maju, asisten toko segera mengulurkan tangan dan menangkapnya. Putri Bramasta berbalik dan melihat ke asisten toko. Dia tersenyum meminta maaf dan berkata, "Nona, ini adalah tradisi di toko kami selama lebih dari 100 tahun. Kami selalu mengadakan kampanye ini setiap tahun setelah Natal. Anda adalah bintang keberuntungan terpilih. Jika Anda tidak menerima hadiah kami, toko kami akan..." Asisten toko tidak menyelesaikan kata-katanya, tapi dia tulus dan terlihat sedikit khawatir. Sepertinya toko itu akan menemui kemalangan jika Putri Bramasta tidak menerima tawarannya. Putri Bramasta hendak menolaknya untuk kedua kalinya ketika dia mendengar percakapan antara seorang pria dan seorang wanita di sebelahnya. "Wow, kami benar-benar tidak menyangka menjadi bintang keberuntungan terakhir toko Anda di acara tahun ini. Kami datang ke sini setiap tahun setiap kali Anda mengadakan kampanye ini. Dan akhirnya kami memenangkannya tahun ini." Setelah dia mendengar percakapan tersebut dan mempertimbangkan pendirian besar toko tersebut, dia berpikir mereka mungkin tidak akan berbohong padanya. Dia akhirnya mengangguk dan setuju. Ketika dia masuk ke dalam mobil yang telah diatur oleh toko, Putri Bramasta akhirnya mengerti apa yang sebenarnya dimaksud dengan keberuntungan. Hanya toko mapan berusia 100 tahun seperti milik mereka yang mampu mengirim pelanggannya pulang dengan Ferrari. Putri Bramasta pun menyadari bahwa pemasaran sangat penting untuk menghasilkan penjualan. Misalnya, situs web tempat dia terdaftar, jika mereka hanya menampilkan desainernya, dampaknya dalam menarik pelanggan akan minimal. Platform harus menemukan cara untuk memasarkan desainernya. Tidak ada yang terlalu berlebihan, tapi setidaknya, kelebihan para desainer harus ditonjolkan kepada calon kliennya. Ini akan menarik lebih banyak pelanggan dan memaksimalkan keuntungan mereka. Selagi dia masih berpikir, mobil sudah sampai di tempatnya. Mobil menepi, dan pengemudinya segera keluar dan membukakan pintu untuk Putri Bramasta. "Nona Bramasta, itulah pelayananku hari ini. Hadiahnya akan dikirimkan kepadamu nanti." "Oke, terima kasih." Putri Bramasta mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan sopan. Dia memasuki rumah setelah melihat mobil pergi. Putri Bramasta tiba-tiba memikirkan sesuatu setelah beberapa langkah. Tetapi ketika dia mencoba mengingatnya, dia tidak dapat lagi mengingat apa yang dia pikirkan. Faktanya, yang tidak disadari Putri Bramasta adalah dia tidak memberitahu namanya kepada pengemudi tersebut, namun pengemudi tersebut memanggilnya Nona Bramasta. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Putri Bramasta telah memikirkan terlalu banyak hal akhir-akhir ini, jadi perhatiannya teralihkan. Bagaimana dia bisa mendapatkan keberuntungan bahkan saat wawancara kerja? Mungkin, ketika seseorang menghadapi segala kemungkinan yang tidak menguntungkan, dan keberuntungannya tidak bisa lebih buruk lagi, segalanya mungkin akan menjadi lebih baik. "Ibu," putri kecil memanggilnya dan benar-benar mengganggu pikiran Putri Bramasta. "Putri kecil, apakah kamu sudah makan siang?" Putri Bramasta memeluk putri kecil saat dia berlari ke arahnya. Dia mengusap kepalanya dengan lembut. "Aku sangat kenyang." Putri kecil menyentuh perutnya dan mencoba menunjukkan betapa kenyangnya dia karena makan makanan enak. "Yah, itu bagus." Putri Bramasta sangat puas. "Putrimu ini, aku ingat dia dulu sangat pemilih. Tapi kenapa dia tidak pilih-pilih sama sekali sekarang? Setelah aku menyajikan makanannya, dia makan sendiri dengan patuh, dan aku tidak perlu mengkhawatirkannya." Lily mengikuti di belakang putri kecil dengan perut buncitnya. "Karena aku harus makan lebih banyak agar aku bisa cepat dewasa. Kalau aku besar nanti,
Aku bisa bersama kakak David. Putri kecil menjawab dengan cepat. Putri kecil, tahukah kamu betapa sedihnya bibi Lily saat kamu berkata seperti itu? Lily sudah memutuskan bahwa putri kecil akan menjadi menantunya, namun dia memikirkan laki-laki lain, jadi Lily akan sedih mendengarnya. Baiklah, di luar dingin. Ayo masuk dan ngobrol. Putri Bramasta menggelengkan kepalanya tak berdaya. Putri kecilnya hanya peduli pada 2 orang di dunia ini. Salah satunya adalah ayahnya, dan yang lainnya adalah kakak laki-lakinya David. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.